Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, senang sekali saya Aneta Aswin kembali menjumpai Anda dalam program Bicara Langsung pada sore hari ini. Dan seperti biasa dalam program Bicara Langsung sore hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik. Dan topik yang akan kita bahas pada sore hari ini terkait kerusakan hutan mempengaruhi kepunahan bahasa dan juga obat tradisional. Lalu kaitannya bagaimana kemudian hutan yang kemudian rusak ini berkaitan erat dengan kepunahan bahasa dan juga obat-obatan tradisional. Kita akan membahas ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio Mosinggani TVRI Sulawesi Tengah. Namun pemirsa, sebelum kita kemudian mengelaborasi bagaimana hutan yang rusak mempengaruhi juga kepunahan bahasa dan juga obat-obatan tradisional, kita tahu bersama bahwa hutan ini merupakan paru-paru dunia, menjaga kesuburan tanah, tempat tinggal makhluk hidup, kemudian sumber keanekaragaman hayati. Lalu satu yang krusial dan juga menjadi fungsi penting dari hutan adalah mencegah terjadinya bencana alam. Lalu di Sulawesi Tengah sendiri pemirsa, kalau sebagian kita mungkin belum mengetahui bahwa ada kemudian yang namanya hutan adat. Dari 6 hutan adat yang di provinsi ini, di Sulawesi Tengah ada 5 di antaranya terdapat di Kabupaten Sigi. Ini sangat luar biasa sekali bagaimana kemudian masyarakat di Kabupaten Sigi sangat menjaga yang namanya melestarikan atau kelestarian hutan mereka. Dan pemirsa, kita akan membahas topik kita sore hari ini bersama narasumber yang sudah hadir. Yang pertama kami ingin memperkenalkan, ada hadir di studio bersama kami Pak Demus Pariono ya. Beliau merupakan Ketua Aman Kamalisi. Selamat sore Pak Demus, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di studio Mosinggani. Juga selain Pak Demus, kita hadir di studio Mosinggani Bapak Larota. Beliau merupakan Barisan Pemuda Adat Nusantara ya, yang disingkat BPAN Golo. Baik, terima kasih juga sudah hadir sore hari ini. Dan selain itu juga kita kehadiran narasumber yakni Pak Doni Moidadi. Ini merupakan perwakilan dari Celebes Bergerak. Baik, terima kasih juga Pak Doni sudah hadir di studio TVRI sore hari ini. Dan pemirsa, bagaimana kemudian kaitan antara kerusakan hutan dengan kepunahan bahasa dan juga obat-obatan tradisional. Ini saya akan berbicara dulu dengan Pak Demus. Pak Demus, ini kalau bisa diperkenalkan begitu, Aman Kamalisi ini apa, lembaga atau apa begitu, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu sebelum kita kemudian menjurus ke hutan gitu ya. Baik, selamat sore Tabe. Aman Kamalisi ini yang disingkat Aman Kamalisi. Aman Kamalisi adalah satu ormas. Oke. Ya, tapi ormas ini dia boleh dikatakan juga dia ormas internasional maupun nasional. Oke. Ya, karena ormas ini perwakilannya di PBB ada 2 orang di PBB. Jadi dia Aliansi Masyarakat Adat Nusantara kalau di Indonesia. Baik. Ya. Kemudian Kamalisi ini adalah nama komunitas. Kamalisi ini sendiri adalah nama gunung. Nama gunung yang ada di Kabupaten Sigi atau di Provinsi Sulawesi? Oke. Akan bertempat di boleh dikatakan di ibu kota provinsi, yaitu Gunung Gawalise. Oke. Gunung Gawalise ini itu adalah penyebutan Belanda. Ya. Karena Gunung Gawalise ini sebenarnya namanya adalah Gunung Kamalisi. Nah, Gunung Kamalisi ini ketika Belanda bertanya kepada warga pada saat itu, karena mereka tidak bisa menyebut Kamalisi, maka dia sebut Gawalise. Iya. Nah, jadi itu. Ini sebuah nama kayu yang ada yang hidup di gunung itu, maka dinamakan dia Kamalisi. Tapi Gunung Kamalisi ini sendiri, dari setiap komunitas-komunitas adat yang ada di wilayah gunung ini sendiri, penyebutannya berbeda-beda. Ada yang menyebut itu Gunung Japumaya, ada yang menyebut itu Padanjakaya,
Ada yang menyebut itu Ulu Jadi, Oke. yang sekarang sudah menjadi salah satu kecamatan di Kota Palu. Iya. Itu nama Gunung Gawalise itu. Sebutan lain ya, gitu ya? sebutan lain. Baik. Tapi semua sama. Iya. Ya, semua sama. Apalagi sebenarnya dari penyebutan-penyebutan itu ada yang sedikit agak dirahasiakan oleh orang tua sebenarnya, tapi sekarang ini tidak bisa lagi, harus kita buka sebenarnya. Iya. Ulu Jadi ini kan namanya Ulu Jadi ini bukan hanya sekedar nama Ulu Jadi. Ulu Jadi ini adalah awal dari semua kejadian. Itu Baik. namanya Ulu Jadi ya. Semua apa-apa semua jadinya awalnya dari situ. Itu menurut kepercayaan masyarakat adat yang ada di wilayah Kamalisi. Oke. Yang secara khusus baik itu etnis Da'a, etnis Unde maupun etnis Inde. Jadi kira-kira seperti itu. Sehingga kita merangkul semua bahwa komunitas kita itu adalah komunitas Kamalisi. Adat Kamalisi yang notabene yang ada di dalam itu ada Da'a, etnis Da'a, ada Unde, ada Inde, bahkan ada Tado yang ada di wilayah Rio Pakava. Itu masih bagian dari kita. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau bicara soal peran dari Aman Kamalisi ini sendiri, apa yang dilakukan oleh Aman Kamalisi ini untuk kemudian kelestarian hutan atau mungkin juga lebih luas alam begitu? Iya, baik. Aliansi Masyarakat Adat Kamalisi ini sendiri, perannya di dalam wilayah ini, terutama menjaga alam semesta ini. Artinya alam yang ada di wilayah adat Kamalisi ini. Iya. Baik itu hutan, apa saja, bahkan apalagi soal budaya. Ya, budaya ini kan luas ini. Yeah. Kalau kita bicara soal budaya itu luas. Olehnya itu Aman Kamalisi ini hampir merangkul semua persoalan-persoalan misalnya seperti pelestarian hutan, menjaga adat istiadat, jangan sampai punah, menjaga budaya bahasa tetap kokoh walaupun terkadang kita masuk dimasuki dengan dunia modern sekarang. Bagaimana kita menjaga semua itu agar tetap terjaga dan menjadi sampai anak cucu kita. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Nanti kita juga akan berbicara bagaimana kemudian sinergitas antara organisasi masyarakat ini dengan pemerintah dan juga tentu saja dengan elemen masyarakat di Sulawesi Tengah umumnya. Kita ke Pak Larota terlebih dahulu, ini dari Barisan Pemuda Adat Nusantara. Ini juga mungkin masih awam di sebagian masyarakat kita, Pak Larota, terkait dengan eksistensi dari BPAN ini sendiri. Mungkin bisa diceritakan sebelum kita kemudian mengelaborasi bagaimana peran atau upaya juga dari Barisan Pemuda ini terkait dengan kelestarian alam kita, khususnya hutan gitu. Baik, terima kasih apa yang kakak sampaikan tadi. BPAN itu organisasi sayap dari Aman. Oke. Iya. Barisan Pemuda Adat Nusantara. Jadi mungkin di Palu ini khususnya di Sulawesi Tengah ini khususnya di Palu mungkin yang BPAN ini yang ada organisasi BPAN sayap dari Aman ini itu masih dari dari Kamalisi. Oke. Kamalisi. Jadi kami dari BPAN ini banyak yang kami cover juga, bukan cuma di di BPAN bukan cuma di Palu, ada juga sebagian beradministrasi di Donggala. Oke. Iya. Nggolo ini itu nama kampung tua. Jadi Nggolo itu yang kami jaga. Gunung Nggolo itu ada 7.000 hektar. Wilayah Nggolo ini. Ada juga sebagian beradministrasi di Donggala, ada juga di Palu. Terus kami juga banyak yang kemarin saya meriset obat tradisional. Oke. Misalkan Mantalalu, bahasa kalinya itu Mantalalu. Yeah. Tapi
Iya, manta lalu. Tapi kalau bahasa Indonesia saya belum tahu sekarang. Ada juga ini Sampei-KI itu Putri Malu. Itu obat juga. Iya. Ada juga Roviga. Roviga itu juga obat. Jadi kegunaannya ketika kita sakit perut. Jadi kita ini rendamkan, kita masak dulu air itu, kita direndamkan, baru airnya itu yang kita minum. Oke, dan mungkin sekarang ini anak-anak zaman sekarang atau pemuda zaman sekarang mungkin sudah tidak mengetahui begitu ya, bahwa banyak daun-daun atau obat-obat tradisional yang sangat mudah kita jumpai di lingkungan sekitar, namun kita tidak mengetahui, tidak sadar begitu bahwa ini adalah obat begitu ya, untuk penyakit atau sakit-sakit tertentu gitu ya. Oke, baik. Kalau untuk BPAN sendiri terkait dengan perannya, apakah kemudian sama begitu dengan Aman Kamalisi atau kemungkinan ada spesifikasi begitu? BPAN ini akan fokus concernnya kemana gitu? Oh iya, kami juga perannya dengan Aman Kamalisi ini sama dia punya ini peran. Maksudnya menjaga wilayah adat, melestarikan. Bersama-sama gitu ya, bergandengan tangan. Oke. Baik. Saya ke Pak Doni dari Selebes Bergerak. Nah, ini kalau bicara soal Selebes Bergerak ini lebih luas lagi begitu ya, secara garis besar kita sebut saja di Sulawesi Tengah. Lalu kalau kita bicara soal kelestarian hutan begitu juga dan alam, ini kalau peran atau upaya yang dilakukan oleh Selebes Bergerak ini apa saja yang sudah dilakukan begitu, Pak Doni? Silakan. Sebenarnya Selebes ini punya satu visi yang kita sebut menjaga keberlanjutan alam. Nah, alam ini kan luas seperti yang Pak Demus tadi, ada hutan di dalamnya, dan hutan tidak saja pengertiannya hanya sekedar tegakan ya, ada pohon, tapi ada juga masyarakat, khususnya masyarakat adat yang telah tinggal puluhan bahkan ratusan tahun, sudah sejak lama mendiami hutan itu. Nah, kerja-kerja lapangan kita itu termasuk salah satunya di masyarakat adat Katu di Kabupaten Poso, yang sebenarnya dari sejak tahun 90-an sudah berjuang untuk mendapatkan hak atas tanahnya di dalam kawasan hutan atau Taman Nasional Rollindu. Nah, mereka ini singkat cerita di enklave sama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada waktu itu, dan mendapatkan haknya karena dia punya sejarah, punya norma-norma adat istiadat yang sampai sekarang itu masih dilakukan masyarakat adat Katu. Nah, kaitan dengan masyarakat adat di Kamalisi dan teman-teman pemuda adat juga, sejauh ini kami sudah melakukan semacam pendidikan atau penyadaran kepada pemerintah. Edukasi, sosialisasi begitu ya. Yang kami sebut. Ada masyarakat di kawasan pegunungan atau di hutan Fairbaik Kamalisi ini yang sudah sejak lama tinggal mendiami hutan itu, dan bahkan sudah ada praktik obat-obat tradisional yang diproduksi oleh masyarakat adat di Kamalisi. Nah, itu satu hal. Yang lain juga, hutan ini kan tidak saja dilihat sebagai satu luasan yang dipertahankan luasannya. Sudah ada masyarakat adat yang mendiami itu, dan bahkan tadi ada 7.000 hektar ya. 7.000 hektar itu yang kalau kita cek ke lapangan sebenarnya masyarakat adat inilah yang paling arif menjaga hutan dibanding misalkan katakanlah dalam tanda petik kita sebut perusahaan skala besar yang mengusahakan industri ekstraktif yang punya dampak negatif terhadap masyarakat. Nah, masyarakat adat ini punya praktik-praktik wisdom yang sangat arif menjaga alam itu dan diwariskan oleh generasi yang akan datang. Itu yang dikerjakan oleh Selebes, makanya kami sebut kita punya visi menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tengah. Salah satunya bekerja sama dengan teman-teman di Aman Kamalisi. Kalau bicara soal data, mungkin Selebes Bergerak punya data terkait masyarakat adat yang ada di Sulawesi Tengah ini yang kemudian berada di hutan-hutan kita begitu, yang tetap menjaga kelestarian itu punya data. Apakah memang hanya tinggal beberapa saja begitu masyarakat adat yang mendiami hutan-hutan kita? Adat ini kan ada yang
secara formal dibentuk oleh pemerintah. Oke. Mereka sebut lembaga adat lah. Oke, ya. Itu yang formal. Tapi kalau yang komunitas itu ada di bawah atau tergabung dalam teman-teman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Oke. Itu bahkan ada puluhan ya Pak Demosnya, bahkan Iya. Ratusan. Di Sulawesi Tengah ini ada ratusan. Kaili saja itu kan secara umum Kaili, tapi kan sub etnisnya kan ada Kaili, Ada banyak, Da'a, iya. Inde, dan lain-lain. Nah itu yang menurut kita tidak bisa diformalkan oleh pemerintah, dibentuk lembaga adatnya, tapi komunitas-komunitas ini sebenarnya yang selama ini berpraktik, bahkan tradisinya masih jalan sampai dengan saat ini. Nah secara angka ada ratusan sebenarnya masyarakat adat, bahkan komunitas di Sulawesi Tengah yang bahkan di bawah Aman Sulteng, itu yang sampai saat ini ada yang sudah mendapatkan pengakuan melalui peraturan daerah, misalkan di Kabupaten Tojo Una-Una, masyarakat Tahu-Tawana, kemudian di Sige, Pak Demus ada beberapa, di Toro, kemudian di Marena, Kulawi, itu yang sudah diakui oleh pemerintah. Mereka punya wilayah adatnya dan punya tradisi dan sejarah yang puluhan bahkan ratusan tahun itu sudah hidup. Mereka warisi ke anak cucu mereka. Nah di tempat-tempat yang lain juga sebenarnya ada, tapi memang mereka mengalami ancaman serius. Misalkan ada konversi tutupan lahan hutan yang dari status kawasan hutan diturunkan menjadi areal penggunaan lain. Nah itu sebenarnya kewenangan pemerintah yang kalau statusnya sudah diturunkan, dia bisa memberikan luasan atau kawasan itu ke pihak ketiga. Katakanlah misalkan kalau kita lihat beberapa waktu belakangan kan di daerah Ulu Jadi itu kan sedang marak banyak protes karena debu yang mengganggu masyarakat akibat aktivitas tambang galence. Itu juga saya kira teman-teman Amanika Walisi banyak melakukan protes terhadap situasi itu. Jadi aksi protes sudah dilakukan begitu ya. Kita akan berbicara lebih banyak juga soal itu ya Pak Demus, Pak Larota juga Pak Doni. Namun pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah. Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung sore hari ini, dan kita masih membahas topik terkait kerusakan hutan mempengaruhi kepunahan bahasa dan juga obat tradisional. Pemirsa, tadi kita sudah membahas bagaimana kemudian eksistensi hutan adat yang ada di Sulawesi Tengah, bagaimana kemudian masyarakat adat ini terus menjaga kelestarian hutan kita dan juga alam secara luas begitu ya. Saya kemudian kembali ke Pak Demus. Pak Demus, kalau bicara soal gerakan begitu ya, atau peran upaya yang sudah dilakukan teman-teman Aman Kamalisi begitu, kemudian bersinergi dengan pemerintah, bukti konkret dari apa yang sudah dilakukan itu apa saja? Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa TVRI. Ya, baik. Peran Aliansi Masyarakat Adat Kamalisi sekarang ini secara khusus bekerja sama dengan pemerintah membangun upaya pengakuan hutan adat atau mengusulkan atau membuat satu perda untuk pengakuan adat, pengakuan hutan adat, bahkan hak-hak masyarakat adat yang ada di dalamnya. Ya, itu yang kita bangun sekarang ini, dan alhamdulillah puji Tuhan di Sigi sendiri itu pemerintah daerahnya sudah menetapkan beberapa wilayah telah menjadi hutan adat melalui surat keputusan Bupati. Itu Bapak Irwan Esos MSI dan Wakil Bupati Pak Dr. Samuel Yansen Pongi. Nah, di wilayah Kulawi ada 3 hutan adat. Di wilayah Sigi bagian barat itu yang notabene adalah wilayah keadatan Kamalisi, ada 2, Wisolo dengan Lewara. Itu yang sudah ada pengakuan hutan adatnya. Tapi kami masih berupaya untuk tempat-tempat yang lain.
misalnya seperti Desa Kalora. Oke. Ya, Desa Kalora yang notabene adalah komunitas Wayanga. Kemudian Desa Balumpewa, dan kemudian di beberapa tempat lagi di wilayah Kecamatan Kinovaro itu ada 4 desa, Uemanje, Kayumpia, kemudian Desa Rondingo dan Pobolobia. Itu yang akan kita dorong nanti ke pemerintah daerah agar keluar SK dari pemerintah daerah, yaitu SK Bupati, agar ada pengakuan tentang hutan adat di wilayah tersebut. Kemudian selain itu tentunya hak-hak masyarakat adat yang ada di wilayah itu juga sudah pasti masuk di dalam perda itu. Seperti apa yang dikatakan Dinda kami Doni tentang upaya-upaya kita ini bukan hanya sekedar selain kita menjaga hutan, tapi bagaimana juga manusia di dalamnya, ya, manusia di dalamnya. Tentunya yang kita tahu Undang-Undang 45 itu bagaimana pengakuan masyarakat adat itu, yang jadi itu juga yang kita harus implementasikan, karena persoalan undang-undang itu kalau kita lihat, ya, kalau saya menilai secara pribadi, ya, itu hanya sekedar diundang-undangkan begitu, tapi implementasi ke bawah itu boleh dikata hampir tidak terlaksana, ya. Namun masyarakat adat ini kan ada boleh dikata ada dua kelompok. Satu bentukan pemerintah, yaitu kelembagaan tadi itu. Ya, satu, ya, kita ini, karena kita ini memang murni menjaga pelestarian hutan itu, ya. Kalau kelembagaan itu, orang bilang belum tentu mereka akan berbicara soal pelestarian hutan itu, karena mereka, ya, tersistematis, terstruktur, tidak akan berbicara soal itu. Nah, tidak akan berbicara soal itu mereka. Tapi kalau kita yang ada di aliansi ini, harga mati, ya, harga mati soal pelestarian hutan itu. Kalau pelestarian hutan itu kita anggap adalah bagian dari kita, karena pelestarinya hutan itu bukan hanya bicara soal paru-paru dunia, tapi paru-paru kita juga, ya. Tapi bagaimana paru-paru dunia ini dijaga kalau paru-paru kita juga tidak dijaga? Nah, dengan adanya misalnya terganggu, ya, banyak debu oleh karena kerusakan lingkungan ini, nah, pasti paru-paru kita akan rusak dengan. Dan itu saat ini terjadi. Dan saat ini terjadi. Itu terjadi, ya. Misalnya kita boleh sebut di wilayah-wilayah mana saja yang kemudian kalau yang sudah sekarang terjadi? Kita sepanjang pesisir mulai dari Tipo Buluri ini kan, sampai sepanjang Kodonggala itu, kita melihat kawasan itu kan sudah rusak semua. Nah, dampak dari situ sudah masuk ke wilayah Kota Palu kan, debu hampir setiap hari, bagaikan kabut yang kita lihat. Kelor sudah tidak bisa kita jadikan sayur yang menjadi sayur utama kita, ya, terutama warga Salena, Buluri, Lekatu itu sangat terdampak sekali. Kalora, ya, kelor yang dulu begitu dipetik tidak dicuci lagi, tapi hari ini jangan berani kalau tidak dicuci, ya kan? Jangan berani kalau tidak dicuci. Makan abu kita, nangade sovu. Iya, kira-kira seperti itu. Untuk menghadapi kemudian hal-hal seperti ini di tahun 2025 ini, sudah adakah plan atau rencana begitu dari teman-teman Aman Kamalisi ini untuk kemudian mengantisipasi hal-hal seperti ini untuk ke pemerintah daerah sendiri, Pak Demus? Itu tadi yang seperti saya katakan, tentunya kita punya perencanaan dan masuk dalam program kita bekerja sama dengan teman-teman dari lembaga lain seperti Selebes Bergerak dan Samdana Institute,
kita akan mendorong peraturan daerah, ya. Kita akan mendorong peraturan daerah secara khusus di Kota Palu ini kan belum ada peraturan daerah tentang pengakuan hutan adat dan masyarakat adatnya. Itu yang kita akan dorong. Artinya kita juga tidak menolak hal ini sebenarnya. Ini juga bagian dari pembangunan majunya bangsa kita ini, daerah kita. Tetapi kan perlu kita lihat bersama bagaimana keberlangsungan kehidupan masyarakat ini, manusia. Jadi bukan juga hanya kita berpikir yang lain, tapi kita berpikir juga manusia yang ada di dalamnya. Tentunya itu yang menjadi menjadi semua yang kita ramu bersama, ya, agar semua bisa berlangsung. Baik itu pembangunan, bagaimana pembangunan itu berlangsung. Kalau pembangunan manusianya tidak akan berlangsung, ya. Kalau pembangunan secara fisik mungkin berlangsung, tapi untuk apa? Kalau tidak ada manfaatnya, tentunya manusianya juga kita harus jaga. Kira-kira seperti itu. Tapi kita memang dengan lembaga-lembaga lain ini, artinya lembaga-lembaga sahabat seperti Celebes Bergerak dan Samdana Institute bekerja sama dengan Aman Kamalisi, kita akan mendorong peraturan daerah kepada pemerintah daerah yang ada di Kota Palu. Oke, baik Pak Demus, terima kasih. Saya ke Pak Larota kembali, ini terkait dengan peran BPAN, Barisan Pemuda Adat Nusantara, terkait mungkin lebih khusus ke obat-obatan tradisional. Ini sudah dilakukan kemudian riset atau kemudian pendokumentasian terkait dengan tumbuh-tumbuhan kita begitu yang memang memiliki fungsi untuk kemudian bisa dijadikan obat-obatan tradisional. Itu seperti apa Pak Larota? Oke. Baik, tahun kemarin kami sudah melakukan pendokumentasian soal obat-obat tradisional ini. Misalkan ada beberapa contoh yang saya terangkan di sini. Misalkan kemarin ada satu obat itu yang sangat ampuh untuk penyakit, seluruh penyakit itu obat akarnya ini alang-alang. Oke. Akarnya alang-alang itu dia dimasak dulu, terus kalau sudah ini kalau sudah mendidih airnya itu yang kita minum. Itu yang diminum. Itu segala penyakit itu. Ini mungkin juga kita belum tahu begitu ya. Masyarakat luas belum banyak mengetahui hal ini. Nah, kalau misalnya concern dari BPAN sendiri, dalam hal ini BPAN Golo memang concernnya untuk kemudian melakukan riset begitu tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang kemudian memiliki potensi sebagai obat tradisional dan juga pangan lokal, atau ada hal lain begitu yang dikerjakan oleh BPAN ini? Ya, kalau ini terkait dengan pangan lokal ini ada juga ini yang biasa yang tumbuh di mana? Di hutan-hutan itu. Ketika kita mengalami krisis pangan misalkan. Nah, jadi alternatif yang kita pakai itu ada pangan lokal itu yang kita jadikan makanan, yaitu kalau bahasa kalinya kelajo. Iya, ada juga, tapi itu tumbuh hidup di hutan. Ada juga sayurnya itu bahasa kalian itu ubumpai. Iya. Bahasa Indonesianya belum tahu. Saya belum tahu itu. Dan memang BPAN concern untuk melakukan riset-riset itu begitu ya. Sekiranya nanti jika kemudian terjadi krisis pangan atau sejenisnya begitu ya, kita bisa kemudian menggunakan alternatif ini sebagai bahan pangan begitu ya. Jadi masyarakat bisa punya alternatif jika
hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi begitu. Itu dilakukan secara terus-menerus begitu, atau mungkin ada waktu yang kemudian menjadi atau ditetapkan oleh misalnya teman-teman BPAN bahwa riset-riset ini terus dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Iya, itu riset itu pada apa kita lakukan itu pada waktu-waktu yang tertentu. Iya. Misalnya 1 tahun mungkin teman-teman BPAN melakukan riset sebanyak berapa kali, atau mungkin seperti apa? Kita melakukan riset itu 2 tahun 1 kali. 2 tahun 1 kali. 2 tahun 1 kali. Oke. Dan memang sasarannya adalah hutan begitu ya? Iya. Ataupun juga lingkungan sekitar. Iya. Oke, baik. Saya ke Pak Doni. Pak Doni, ini luar biasa kerja dari teman-teman Aman Kamalisi, kemudian juga BPAN dan lain-lain bersinergi begitu bersama pemerintah. Lalu kalau misalnya saya boleh minta pandangan dari Selebes Bergerak, respon dari yang pertama adalah pemerintah dulu terkait dari kerja teman-teman ini, karena sudah begitu banyak kerja-kerja lapangan, sebut saja terkait dengan pelindungan hutan, kemudian juga lingkungan hidup yang betul-betul concern dilakukan oleh teman-teman Selebes Bergerak, sebut saja salah satunya ya. Itu dari pemerintah sendiri supporting seperti apa yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya kalau di tahun 2025 ini teman-teman Selebes Bergerak sudah melakukan apa begitu, ada planning apa, lalu respon pemerintah seperti apa? Sebenarnya kalau respon pemerintah, pandangan kita selama ini kan pemerintah ini logikanya itu formal. Oke. Katakanlah dia pakai peraturan perundang-undangan yang ada seperti bilang Pak Demus tadi, itu untuk misalkan mengakui masyarakat adat di Sulawesi Tengah dengan beberapa komunitas tadi. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya ada banyak usulan yang dilakukan teman-teman Aman dengan komunitas adat yang menjadi anggotanya. Itu sebenarnya kita bilang tapisan kebijakannya itu banyak, apalagi yang berkaitan dengan misalkan masyarakat adat itu ada di kawasan hutan. Kita tahu kan kawasan hutan di Indonesia ini ada sekitar 70%, puluhan juta. Di Sulawesi Tengah itu ada sekitar 4 juta sekian. Kawasan hutan yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, itu proses pengukuhan atau pengakuan itu banyak sekali kebijakannya yang harus dilewati. Misalkan, apakah memang benar masyarakat ini sudah punya, sudah lama dan tinggal di situ, dibuktikan dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian ada lagi misalkan soal status kawasan itu apa, misalkan. Misalkan apakah dia punya sertifikat hak milik dan seterusnya. Sedangkan masyarakat adat ini kan kalau kita cek putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012, sudah 15 tahun ya. Itu menyebutkan 2 hal. Yang pertama itu masyarakat adat itu penyandang hak. Dia punya hak karena dia masyarakat adat. Punya wilayahnya dan seterusnya seperti saya jelaskan tadi. Yang kedua, wilayah adatnya. Wilayah adatnya itu bukan di kawasan hutan atau hutan negara. Jadi dia memang kawasan hutan adat yang mereka punya pembagian-pembagian di dalamnya. Ada hutan konservasi misalkan yang tidak bisa sama sekali untuk diambil sebagai bagian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu ada bagian-bagian, nanti mungkin bisa dijelaskan Pak Demus. Ada juga hutan yang untuk diambil dengan terbatas, misalkan untuk kebutuhan obat-obatan, seperti teman-teman Bepan kalau bilang tadi. Ada juga untuk wilayah-wilayah diproduksi, misalkan ditanami tanaman musiman, terus tanaman padi ladang dan seterusnya. Itu sebenarnya ada wilayah-wilayah itu yang sudah secara turun-temurun diketahui oleh masyarakat atau komunitas adat tertentu. Nah, ini yang mestinya menjadi perhatian serius, tentunya dengan ada keinginan politik ya, dari misalkan pemerintah daerah melalui bupati yang mengeluarkan SK yang disebutkan tadi. Atau bahkan misalkan kita dorong lebih awal ada peraturan daerah, karena itu diatur di Permendagri, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Itu ada syarat-syaratnya itu, seperti wilayah, kemudian sejarahnya dan seterusnya. Nah, menurut kita pemerintah selain dia punya aturan yang sudah
terbitkan kebijakannya mesti ada kemauan politik. Misalkan dari bupati atau wali kota misalkan di Palu atau bahkan gubernur. Setahu kami akhir tahun kemarin itu kan sudah ada rencana peraturan daerah, rencana tata ruang wilayah Sulawesi Tengah yang memasukkan wilayah masyarakat hukum adat di dalam RT RW. Jadi dalam merencanakan wilayah di Sulawesi Tengah ini, wilayah masyarakat adat itu masuk dalam RT RW. Nah, itu menurut kita satu kemajuan yang dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Meskipun misalkan mesti ada kemauan politik yang menurut kita ada banyak komunitas yang dia bersinggungan dengan kawasan hutan, itu rezimnya sendiri kalau kawasan hutan. Kita tahu kan ada Kementerian Kehutanan yang punya juga aturan-aturan. Apalagi wilayah konservasi itu yang sangat sulit lepaskan kawasannya, misalkan mesti diturunkan dulu menjadi area penggunaan lain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang menurut kita perlu ada semacam terobosan, langkah maju dan kemauan politik dari pemerintah daerah dengan melihat fakta-fakta yang sudah di. Terkait hal itu, Celebes Bergerak punya program kemudian untuk menyambut hal baik itu tadi, kemajuan yang tadi Pak Doni sudah sebutkan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, program utama kita sejak akhir tahun kemarin memang bersama-sama teman-teman di Aman Kamalisi yang kita anggap sudah punya hasil riset, bahkan wilayah adatnya, kemudian tradisinya, bahkan obat-obatan yang menurut kita itu layak dipertimbangkan menjadi kebijakan prioritas di awal tahun ini. Katakanlah di pemerintah Kabupaten Sigi atau mungkin yang masuk wilayah Kota Palu bisa di peraturan wali kota. Karena masyarakat adat ini, mereka sudah menjaga hutan, mereka punya tradisi dan bahkan obat-obatan, dan bahkan wilayah itu punya pembagian sendiri yang menurut kita, ya dalam tanda petik negara mengikuti cara-cara pembagian wilayah teman-teman atau di komunitas adat ini. Baik, kita akan elaborasi lebih jauh lagi, termasuk juga mungkin tantangan yang akan kemudian dihadapi di tahun-tahun akan datang. Kita sudah berada di tahun 2025 begitu ya Pak Demus Palarota juga Pak Doni. Namun pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami masih akan kembali dalam program Bilang Bicara Langsung. Tetap bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung sore hari ini, dan masih terkait tema kita atau topik kita, yakni terkait dengan kerusakan hutan mempengaruhi kepunahan bahasa dan juga obat tradisional. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kemudian jika hutan-hutan kita ini rusak, maka akan terjadi hal-hal yang tentu saja tidak kita inginkan bersama, termasuk bencana alam dan lain sebagainya. Nah, ini juga bicara soal kerusakan hutan. Tadi sudah kita bahas bagaimana mempengaruhi kemudian yang lain, termasuk dengan kepunahan bahasa dan juga obat tradisional. Pak, saya kembali ke Pak Demus lagi. Pak Demus, ini bicara soal kepunahan bahasa, lalu juga kaitannya dengan kepunahan obat-obatan tradisional. Mungkin sudah bisa kita temukan kaitannya bagaimana. Lalu kalau bicara soal kepunahan bahasa ini, seperti apa kaitannya kemudian hutan yang rusak kemudian mempengaruhi kepunahan bahasa juga? Ya, baik. Kerusakan hutan itu bisa mempengaruhi kepunahan bahasa karena sudah pasti dengan bebasnya orang datang, kemudian dari status hutan tadi itu, dari status hutan lindung misalnya, hutan yang dijaga bersama, kemudian diturunkan statusnya, dan otomatis kalau seperti di beberapa wilayah sudah rusak hutannya, ya masyarakat pasti akan bergeser. Nah, bergesernya masyarakat ini juga kan budaya mereka akan tergeser juga. Ya. Dan kemudian sudah pasti bahasa itu akan mulai punah karena lebih banyak orang berinteraksi bukan lagi memakai bahasa-bahasa daerah, bahasa lokal, tentunya sudah memakai bahasa-bahasa luar. Tapi walaupun itu bagian masih bahasa dari bangsa ini, bahasa pemersatu kita, bahasa Indonesia. Tetapi kadang-kadang kalau kita lihat sekarang ini di desa-desa tertentu,
orang memakai bahasa itu tinggal seperlunya, ya, memakai bahasa-bahasa lokal. Lebih banyak, hampir setiap saat orang berinteraksi lebih banyak sudah memakai bahasa Indonesia. Nah, bahasa lokal itu sudah tidak terlalu penting, mungkin hanya sebagian yang tinggal memakai bahasa itu, hanya menjadi bahasa kata sandi lah, ya, atau menjadi bahasa rahasia. Tapi di wilayah adat Kamalisi ini kami masih yakin masih sekitar 90% bahasa ini masih terjaga. Nah, itulah yang kami jaga sampai pada saat ini. Dan kemudian soal obat ini, ya, kalau hutan kita sudah rusak semua, alamnya sudah rusak, di mana lagi kita mencari obat-obat tradisional tadi itu, ya, seperti yang disebutkan Adinda Larota ini dari Barisan Pemuda Adat. Nah, kita ini kan kalau orang tua kita dia sarankan bukan obat-obat kimia, semua obat-obat alami. Banyak hal sebenarnya. Kalau obat-obat yang di sekitar kita ini, semua hampir ada di kawasan kita. Mau yang sakit ulu hati misalnya, ya, mah, orang bilang mah atau apa segala macam, itu bisa diambil dari pisang misalnya, ya. Seperti yang Bung Larota bilang tadi itu terkait dengan akar alang-alang itu. Kalau bahasa lokalnya kita Kalenujono, ya, bukan Parijono, Kalenujono. Oke. Baik. Nah, Kalenujono itu, jadi itu direbus dan itu semua penyakit, baik sakit pinggang dan lain sebagainya, ya. Macam apalagi manta lalu, ya. Masih banyak obat-obatan yang ada di wilayah kita, di hutan kita itu yang perlu kita jaga, ya. Bahkan bukan hanya manusia yang memanfaatkan obat-obat tumbuh-tumbuhan itu, binatang pun seperti anjing. Kalau dia sakit perut, dia lari makan, ada itu rumput. Dan kalau bahasanya kami itu pada, ya, rumput yang agak rapat di tanah itu yang dia makan ketika dia sakit perut atau muntah. Dan memang itu adalah salah satu obat tradisional, gitu ya. Nah, jadi bukan hanya kita manusia, makhluk lain pun memanfaatkan itu. Nah, bagaimana hutan kita ini kalau rusak semua, apa yang kita yang kita manfaatkan dari situ. Baik, lalu Pak Demus, kemudian jika melihat kemudian tantangan dari tahun ke tahun begitu ya, kita sudah berada di tahun 2025, apalagi kemudian kita beberapa bulan lagi begitu kita menghadapi masa transisi saat ini. Apa yang kemudian Pak Demus lihat begitu atau kemudian sudah mulai merasakan di menghadapi masa transisi ini? Tantangan seperti apa yang kemudian terkait hutan, kemudian juga lingkungan hidup, masyarakat adat, hutan adat ini ke depan? Iya. Tantangan yang akan kita hadapi ini di masa akan datang itu mungkin lebih berat lagi. Kalau 2025 ini kita bisa imbangi, belum tentu di tahun-tahun akan datang. Wilayah kita ini semua terancam, ya. Wilayah kita ini semua terancam. Tapi yang membuat kami agak ini, ya, persoalan ancaman itu. Ancaman itu sebenarnya muncul, boleh kami katakan, itu dari negara sendiri. Baik. Kenapa? Contohnya saya mungkin kasih gambaran sedikit di sini. Kalau masyarakat kita mungkin membuka satu lahan, ya, di dalam hutan sana hanya untuk bertahan hidup, itu dilarang, ya. Sementara di dalam konsep masyarakat adat ini ada yang namanya pangale, ada yang namanya ova, ya, ada yang namanya oma. Ada hutan yang tidak bisa dibuka, ada hutan yang bisa dikerjakan, yang bisa diolah, ya. Pangale itu tidak bisa kita berlahan di situ. Tapi ova atau oma itu boleh kita mengelolanya.
Nah, ancaman ini yang kita lihat, yang seperti yang saya bilang tadi itu, justru ancaman ini sebenarnya bukan dari masyarakat adat, justru boleh saya katakan dari negara sendiri. Kenapa? Ya, begitu mudahnya ketika ada satu perusahaan masuk mengklaim wilayah itu, maka status hutan itu akan diturunkan menjadi kegunaannya yang lain-lain. Oke, ini yang ditakutkan oleh teman-teman Aman ya, Aman Kamalisi. Oke, saya ke Pak Doni. Ini kita sudah berada di akhir diskusi kita pada program Bicara Langsung sore hari ini. Pak Doni, apa yang kemudian menjadi tantangan yang jika Anda lihat di tahun 2025 ini juga di tahun-tahun akan datang? Tantangan utama sebenarnya setelah pemilu ya. Iya. Di transisi pemerintahan yang baru ini, itu seperti saya sebutkan tadi, yang pertama mestinya ada political will dari kepala daerah untuk satu, mengakui keberadaan masyarakat adat yang punya sejarah, punya wilayah dan seterusnya itu. Dan memang itu diupayakan oleh teman-teman Celebes Bergerak salah satunya ya. Karena satu hal yang serius juga akan kita hadapi kalau ibu kota negara yang baru nanti akan running di Kalimantan Timur. Sulawesi Tengah ini kan menjadi satelit ibu kota negara yang baru. Jadi akan ada satu kebutuhan yang sangat besar jumlahnya kaitan dengan sumber daya alam, bisa itu pangan, suplai material pembangunan infrastruktur di sana, itu yang berkaitan erat dengan hutan yang dijaga oleh masyarakat adat ini. Kita tidak anti investasi, tetapi sebaiknya kawasan hutan ini yang sudah ada itu diberikan haknya kepada masyarakat adat yang sudah sangat lama mengelola hutan ini dengan sangat arif, dibanding misalkan konsesi yang luasannya puluhan ribu hektar kepada industri atau perusahaan yang mengelola industri ekstraktif yang punya ekses atau dampak negatif langsung ke masyarakat. Nah, itu satu hal. Hal yang lain sebenarnya ancaman serius seperti disebutkan Bung Demus tadi. Negara sendiri tidak tegas dalam memutuskan ini subjek hukumnya masyarakat adat. Mereka yang punya hak atas ini, makanya kita berikan kewenangan kepada mereka dari kebijakan yang dipunyai oleh pemerintah daerah, katakanlah begitu. Nah, ini masih belum ada kejelasan dalam beberapa tahun terakhir. Misalkan ada konflik-konflik agraria yang terjadi di Sulawesi Tengah, itu juga karena pengabaian hak-hak masyarakat adat di Sulawesi Tengah itu sendiri. Nah, itu yang menurut kita penting dilihat. Satu, di pemerintahan yang baru ini sebaiknya melihat problem-problem yang ada di belakang ini untuk diselesaikan dengan kewenangan yang dipunyai oleh pemerintah daerah. Karena kita tahu kan ada undang-undang cipta kerja, ada banyak izin itu yang sudah ditarik kewenangannya ke pemerintah pusat. Baik, Pak Demus, Pak Larota dan juga Pak Doni, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kita dan memberikan insight begitu ya terkait bagaimana kemudian keberadaan hutan begitu tergantung kepada kita, karena hutan kita ini sebenarnya tergantung dari kita, kelestarian hutan juga kita yang kemudian menentukan seperti apa dan bagaimana begitu ya. Dan pemirsa, demikian akhir dari diskusi kami dalam program Bicara Langsung pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Demus Pariyono, Pak Larota dan juga Pak Doni Moidadi dari Celebes Bergerak, Aman Kamalisi dan juga BPAN Nggolo. Dan pemirsa, sekali lagi semoga memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kita masyarakat Sulawesi Tengah. Ayo bergerak, mari kita lestarikan alam kita, hutan kita, sehingga kehidupan manusia tetap berlangsung dengan baik. Saya Nita Aswin, kita jumpa lagi dalam program Bicara Langsung lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.